Muhammad itu kan nabi yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah dari masa kecil sampai meninggal dunia. Kita sepakat itu. Tapi masih ada saja orang yang menisbatkan atau memberikan sifat kepada Nabi sifat-sifat kekurangan. Misal tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Masa iya sekelas Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Ada orang yang ketika belajar hadis, belajar mustalah hadis, rijal hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ilal, ilmu naqdul hadis, riwayatan wa dirayatan, kemudian belajar kutubus sittah segala macam. Dia semina wa tona. Pokoknya kalau sudah Bukhari, Muslim diikuti saja. Kalau saya tidak, saya lebih dekat sebenarnya kepada mungkin istilahnya aklaniyun ya, orang yang menggunakan akal, atau kata orang Quraniyun yang dikatakan sesat. Maksudnya lebih dekat kepada orang-orang Quraniyun, dalam artian tidak menerima hadis apapun yang itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah insaniyah, bertentangan dengan ruh syariah. Saya tolak itu semua. Dan saya senang membaca, meskipun saya membaca ilmu-ilmu yang sudah dibaca orang-orang, ilmu hadis lah, dirayatan, riwayatan. Saya senang sekali membaca kitab-kitab orang-orang yang kritis itu. Oke. Ternyata mas-mas ini mungkin dia ustadz bos ya, Mungkin dia kan suka pinter juga sebenarnya, bisa, maksudnya dia bisa juga, maksudnya baca kitab bisa bos. Masalahnya madhab dia mengungkap madhab dia teman-teman ya, entah ini bener madhab dia apa bukan. Dia Quraniyun katanya bos ya, atau apa bos tadi bos, Aqiliyun ya. Jadi sebenarnya dia masih memilah-milah hadis. Dia itu Berarti memilah hadis. tidak madhab Syafi'i atau madhab Enggak, Hambali, Ahmad. Dia Wahabi, bukan Wahabi kayaknya. Bukan Wahabi. Ini orang ini mungkin lebih berpihak ke Akal. Syiah bos, dia bos. Loh, kok bisa bos? Soalnya yang saya lihat video-videonya banyak yang mulai memfilter sahabat, menghujat-hujat sahabat. Jika dia bersandar kepada Al-Quran dan Al-Quran saja, hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, dia anggapnya bertentangan, bukan melengkapi. Tapi dia rumusnya begitu, jika berbeda dengan Al-Quran berarti menentang Al-Quran, bukan melengkapi, bukan menyempurnakan atau bukan menggenapi Al-Quran, bukan, tapi menentang katanya. Jadinya aneh bos ya, pasti banyak keanehan nanti. Gitu bos, kalau seperti itu. Ya pokoknya hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kemanusiaan, itu akan dibuang sama dia bos. Gitu bos. Hampir sama ya, 11-12. 11-12. Jadi begini nanti dia, kita koreksi dari yang bertentangan dengan kemanusiaan. Andai kan bertentangan dengan kemanusiaan, nanti dia akan menolak hadis-hadis tentang para sahabat yang mempunyai budak, bertentangan dengan kemanusiaan zaman ini. Iya. Kan begitu bos. Zaman ini memang sudah dihapus bos. Kemudian dia juga akan menolak bahwasanya Rasulullah pernah menikah dengan Sayyidah Aisyah. Walaupun umur Sayyidah Aisyah ini diperdebatkan, ada yang mengatakan umur 9 tahun, ada yang 12, ada yang 15. Begitu. Ya, kalau dimasukkan ke zaman sekarang ya enggak manusiawi. Kemudian dia akan menolak juga bahwasanya istri Nabi Muhammad adalah 9. Nah, wah ini gak sesuai dengan kemanusiaan saat ini. Dia akan tolak. Lah, kalau rumus dia pakai gitu bos. Ya, betul. Itu yang kemanusiaan. Kemudian yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan akal, ya kan? Dia akan menolak hadis-hadis tentang buruk.
Buruk. Ya secara akal nggak masuk akal. Bos. Ya kan? Di Al-Qur'an nggak ada tuh Nggak penjelasan ada. buruk. Nggak ada. Di hadis adanya. Adanya di hadis. Kan itu. Waduh. Apa itu buruk? Onta terbang apa kuda terbang ini kayak mitologi ini kan gitu. Hewan-hewan mitologi jadinya. Wah, ini nggak cocok dengan Al-Qur'an. Soalnya Al-Qur'an nggak menjelaskan tentang buruk itu. Yang menjelaskan buruk itu menaiki buruk itu hadis, adanya di hadis. Wah, ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Akan dia tolak nanti. Tolak lagi. Kalau Isra Mi'rajnya nggak dia tolak. Isra Soalnya Mi'rajnya. kan ada di Al-Qur'an. Ya, Kan begitu, Bos, walaupun nggak masuk akal. Kalau di sandaran nggak akal Isra Mi'raj nggak diterima sama dia. Iya, kalau disandarkan sama akal. Tapi dia kan Al-Qur'an jadinya. Iya, Al-Qur'an. Akal kemanusiaan. Berarti dia masih menerima Isra Mi'raj. Kemudian tentang sayap-sayap para malaikat yang jumlahnya ada yang ratusan atau ribuan. Ditentang lagi karena nggak sesuai Al-Qur'an. Soalnya di Al-Qur'an uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Sayap itu sayap malaikat ada yang dua-dua, tiga atau empat. Nah, ini hadis ini bagaimana ini kok sayapnya banyak Sampai ratusan atau ribuan? Jika ada hadis itu ditolak sama dia. Nah, jadinya kayak gini teman-teman ya. Kayak Akhirnya gitu. rancu, Bos. Rancu. Termasuk Rasulullah itu ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Pasti akan dia tolak. Ditolak, Bos. Masih Loh, lihat. itu kan masyhur, Bos. Lihat Karena aja. Ini pasti ditolak. Nabi Muhammad itu kan nabi yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah dari masa kecil sampai meninggal dunia. Kita sepakat itu. Tapi masih ada saja orang yang menisbatkan atau memberikan sifat kepada Nabi sifat-sifat kekurangan. Misal tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Masa iya sekelas Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Itu karena aib. Itu bukan Nabi Muhammad yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu khayalan orang-orang yang memang sengaja ingin merusak citra Nabi. Kalau Nabi saya, Nabi Muhammad adalah Nabi sempurna yang bisa baca, bisa tulis. Kan tidak mungkin. Masa iya sih Quran diturunkan kepada orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Itu kan aib yang besar sekali. Bolehlah kita agungkan Quran, tapi jangan juga kita merendahkan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat baik tidak cukup, harus dengan ilmu. Oke. Ini orang yang membuang hadis yang nggak sesuai dengan akal, nggak masuk akal, nggak sesuai dengan Al-Quran dibuang. Padahal hadisnya soheh. Soheh itu di Bukhari Muslim kan itu kan di Iya. awal turunnya Tapi wahyu kan kalau begitu. diasumsi oleh orang-orang awam, Bos, perkataan statement seperti ini seakan-akan iya. Masa seakan-akan Nabi tidak bisa baca sekelas Nabi lah. Nah, kalau seakan-akan Ya, asumsi ini hadisnya. orang awam. Ini hadisnya kan Sohihain. Sudah jelas ini di sini Rasulullah berkata ma Nabi Qori. Sudah, ini memang ummi sudah. Nabi itu ummi. Tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, kan begitu. Lah buktinya Rasulullah menyampaikan itu apa kalau nggak membaca? Itu namanya bukan membaca, Pak. Itu tilawah. Oh, Melantunkan. Bukan membaca dari teks. Yang dimaksud itu membaca dari teks dan menulisnya. Begitu. Orang yang mendahulukan akal tanpa berpikir lagi lebih dalam, tanpa menggunakan akalnya lebih dalam lagi, ya kayak gini ya. Masa iya Nabi? Kan aib itu, aib kata dia, kan gitu. Bukan kata Allah. Ya kan? Iya. Suka-suka Allah. Sifat jaiznya Rasul adalah sifat-sifat kemanusiaan, Iya. kan begitu, yang tidak bisa menurunkan derajat kenabiannya, kan begitu, Bos ya, seperti sakit apa segala macam lah ya. Terus kenapa tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ini bukan aib? Ya bukan aib, justru itu menunjukkan mukjizat beliau. Kok bisa begitu? Coba. Waktu itu Rasulullah pernah dituduh fitnah bahwasanya Rasulullah bukan mendapat wahyu, tapi memang membaca dari kitab-kitab ahli kitab sebelumnya. Apalagi paman Sayyidah Khadijah juga seorang pendeta. Bisa dicurigai nanti bahwasanya Nabi Muhammad sebenarnya bukan terima wahyu Al-Quran ini, baca, tapi dapat dari baca-baca dari Alkitab pamannya Sayyidah Khadijah atau pendeta-pendeta yang lain. Dia hanya menyalin saja, menyampaikan, kan begitu.
Nah, hal itu dibantah. Kenapa? Nabi Muhammad ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi terbantahkan argumen mereka. Jadi tidak bisa membaca dan menulis di sini memperkuat mukjizat Nabi sebenarnya, memperkuat kemuliaan Al-Qur'an. Berarti bukan aib, Tora. Bukan aib, itu salah satu mukjizatnya. Ya kan? Coba kalau gitu, Bos. Kalau Nabi bisa baca tulis, otomatis fitnah itu akan terus berjalan sampai sekarang nggak akan kelar itu. Di setiap apa yang dialami Nabi Muhammad itu pasti di balik itu ada hikmahnya, Tora. Cuma akal manusia ini yang buru-buru menyimpulkan, buru-buru nggak dipikir ulang, itu saja. Oke, saya tambahan sedikit. Ada yang menyuruh kami untuk mengcounter Kiai Haji Nur Ihya berhubungan dengan statementnya yang mengatakan bahwasanya kitab kuning ini bisa menjauhkan kita dari Al-Quran dan hadis gitu. Kita mengenai abang-abang ini ditangkepin, giliran Kiai Haji Nur Ihya gak ditangkepin. Gini loh Bang, bedanya. Statement Kiai Haji Nur Ihya itu memang berkaitan juga dengan statementnya Imam Ghazali yang pernah mengatakan seperti itu juga, Bos. Gitu, Bos. Kenapa seperti itu? Makanya saya bilang statementnya Kiai Haji Nur Ihya itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau mas-mas ini murni salah karena berkaitan dia dengan dalil katanya. Dalil gak bisa dari kitab kuning ini. Kalau Kiai Nur Ihya hanya berstatement bahwasanya kitab kuning ini bisa jadi akan menjauhkan kita dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Kalau kita terlalu fanatik kepada tokoh tertentu. Contohnya, akhirnya kami singgung sebegini kan. Contohnya kitab-kitab yang menceritakan hal-hal yang nggak masuk akal, umpamanya lo ya. Ini teraksa sudah kami bahas ya, Mi'raj 70 kali. Kemudian bisa mendatangkan rantai dari emas dari langit. Akhirnya kefanatikan itu akan menjauhkan kita dari Al-Quran. Kefanatikan kita kepada Al-Quran dan Nabi kita malah berkurang, Bos. Soalnya apa? Kesannya malah ini ada tokoh-tokoh tertentu yang lebih hebat daripada Nabi. Gitu. Itu loh maksudnya. Ya kan? Kalau masalah dalil ya kita harus ke kitab kuning sebelum memahami langsung ke Al-Quran. Soalnya ada ancaman dari Nabi, kan begitu. Ya kan? Tidak boleh kita mengartikan Al-Quran sesuai dengan akal kita saja. Harus pakai ilmu-ilmu ulama-ulama yang ahli dalam bidang itu. Begitu, Bos ya. Saya tidak mendustakan cerita itu. Gitu, Bos, cerita Mi'raj 70 kali atau apa. Yang cerita yang mengalami, kan begitu, Bos ya. Kita nggak percaya ya nggak apa-apa. Bukan rukun agama, Bos. Iya, betul. Kan begitu, Bos. Maksud kita di sini, kenapa hal ini menjadi olok-olokan di era sekarang? Kalau di zaman dulu itu hal yang luar biasa, tapi kalau zaman sekarang menjadi olok-olokan. Soalnya apa? Ilmu pengetahuan saat ini sudah tersebar luas dan bisa diakses dengan mudah. Kemudian yang bercerita ini nggak kompeten. Coba kalau yang bercerita itu anggaplah bisa terbang, ya, maka dia cerita kakek-kakeknya seperti itu, orang masih percaya, Bos. Nah, situ teman-teman ya. Ini saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi dengan jernih. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.